Pemirsa, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sebuah sungai di Magelang, Jawa Tengah meluap mengakibatkan banjir bandang. Detik-detik banjir bandang terekam kamera warga. Dusun Batur di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir bandang usai tebing sungai longsor dan menyumbat alur sungai. Air sungai pun meluap dan menerjang jalan kampung. Akibatnya belasan rumah terkena material banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi saat wilayah itu diguyur hujan deras dengan durasi lama. Pasca kejadian, warga dibantu relawan melakukan kerja bakti membersihkan lumpur sisa banjir. Saya buka pintu langsung airnya dari gunung tuh sini Pak, langsung naik masuk dalam ya. Terus saya langsung lari. Airnya terlalu tinggi, sekitar 3 meteran kali sini. Sudah 3 meter. Di Kecamatan Gerabak ada 4 titik desa yang terjadi bencana, yakni 2 titik terkena banjir bandang, 1 titik terkena longsor, dan 1 titik 2 rumah warga terkena pohon tumbang. Beruntung dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono Ayus melaporkan. Sungai Cipamingkis meluap dan memicu banjir bandang di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor viral. Warga panik, derasnya arus air menyapu sejumlah bangunan di sepanjang bantaran sungai. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Bogor, wilayah timur, tepatnya di Desa Sukanegara Jonggol, membuat debit air Sungai Cipamingkis meningkat drastis. Arus sungai meluap tak mampu dibendung, terekam video amatir dan viral. Air meluber ke area sekitar dan menyapu sejumlah bangunan yang berada tak jauh dari bantaran sungai. Warga yang berada di lokasi pun panik saat air tiba-tiba naik dan merendam bangunan warung bambu berlantai 2. Derasnya arus air bahkan nyaris menyapu jembatan kecil yang menjadi akses warga sekitar. Setelah kondisi air berangsur surut, warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang masih tersisa di dalam bangunan warung bambu. Selain berusaha bangunan, luapan air juga menyisakan lumpur tebal yang menutupi akses jalan di sekitar lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih tinggi dan dapat memicu banjir susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 2 tempat ibadah hancur dan jembatan roboh diterjang luapan Sungai Cikaret di kawasan Cipalagung, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Sejumlah warga yang rumahnya berada di bibir sungai diungsikan. Jembatan roboh! Jembatan roboh! Sebuah jembatan ambruk di Kali Cikaret, Kelurahan Pasir Jaya. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi. Selain merobohkan jembatan, 2 tempat ibadah juga hancur. Warga yang rumahnya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena rumahnya rawan ambruk. Luapan air sungai di kawasan tersebut juga merendam jalan raya dan pertokoan. Peringatan terjadi kenaikan tinggi muka air. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, peringatan dini berbunyi saat muka air Kali Bekasi mulai naik di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Warga yang mendengar dan mengetahui alarm berbunyi cukup keras langsung bergegas mengungsi di musola. Sementara sebagian warga lainnya bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sedikitnya 170 kepala keluarga yang berada di 2 RT terdampak banjir kiriman dari Kabupaten Bogor. Untuk mengantisipasi banjir yang terus meninggi, sejumlah petugas dari Kelurahan Teluk Pucung dan petugas BPBD serta relawan bencana disiagakan di lokasi. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini ada 115 RT di Jakarta yang belum benar-benar kering dari banjir. Di Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, banjir masih setinggi 1 meter lebih. Sisa banjir semalam juga menyusahkan ribuan pekerja yang berangkat ke kantor pada pagi tadi. Ratusan rumah di 5 RT di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir 1 meter lebih pada Selasa pagi. Sejumlah anak terpaksa tidak bersekolah karena sulit menembus banjir keluar dari rumah mereka. Kali Ciliwung meluap setelah wilayah Hulu Bogor dan Depok hujan deras sejak semalam. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 2 meter dini hari tadi.
Nah, kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Nah, dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya. Banjir juga menyusahkan ribuan pekerja pengendara motor pagi tadi. Di kolong tol Jor, Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, puluhan motor mogok akibat menerobos banjir 50 cm. Sejumlah pekerja pejalan kaki terpaksa pakai jasa gerobak menerobos banjir demi sampai ke kantornya. Sementara itu di Jalan Raya Ciledug Pesanggerahan, Jakarta Selatan, banjir setinggi 40 cm menyusahkan ratusan pengendara yang baru pulang kerja tadi malam. Pengendara terpaksa menunggu air surut hingga larut malam bahkan dini hari daripada motor mogok karena menerjang banjir. Dari jam 9 tadi. Jam 9, stuck di sini. Stuck di sini. Kenapa Mas stay di sini, stuck di sini? Banjir Bang. Tinggian berapa tadi? Sempat cek ya? Ya kurang lebih sepaha atas lah Bang. Sepaha atas. Data BPBD Jakarta, hujan deras di Jakarta pada Senin sore hingga malam mengakibatkan sedikitnya 115 RT terendam banjir. Terbanyak di Jakarta Selatan, sementara 4 ruas jalan lumpuh akibat banjir. Di Jalan Wijaya, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketinggian air masih 1,5 meter dini hari tadi. Aktivitas warga lumpuh dan terpaksa dievakuasi dengan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir yang sempat merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kini sudah surut. Dan berikut laporan Kevin Pakan bersama juru kamera Dimas Winardi. Ya pemirsa, sempat terjadinya banjir di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur. Situasi pada sore hari sudah kembali surut. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa yang mana sebelumnya di sini sempat terjadi banjir yang cukup tinggi, yakni setinggi 160 cm. Bisa dilihat di sisi kiri dan kanan ini merupakan rumah-rumah yang kemarin malam ini sempat naik begitu air di tempat ini dan ini menutup hampir di lantai 1 rumah warga. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ini terdapat sejumlah bekas-bekas banjir yang ada dan juga ada yang tentunya cukup memprihatinkan pemirsa. Dan saya akan coba bertanya kepada salah satu pemilik rumah. Halo, dengan Kak siapa ini? Julia. Oke Kak Julia, pada saat terjadinya banjir di sini bisa diceritakan seperti apa situasinya pada saat kemarin malam? Kayak langsung pada mindahin motor sih, langsung pada rame gitu. Emang udah biasa juga sih banjir di sini. Jadi kayak udah pada siap sedia juga kalau misalkan banjir. Terus juga ini kan banjir bukan hari ini doang ya Kak. Jadi kayak dari kemarin-kemarin tuh emang udah banjir. Jadi barang juga belum pada dipindah-pindahin ke bawah semua. Berarti di lantai 1 ini ketutup semua kemarin ya? Iya. Tadi sih, tapi yang paling gede sih tadi Kak, kalau kemarin masih kayak cetek-cetek cuma kayak sedengkul gitu atau sebetis. Semoga nggak banjir lagi sih Kak, paling kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak Yulia atas informasinya. Mari Mbak. Ya memang pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cukup tingginya di wilayah Kebon Pala ini. Di tiang listrik ini ada indikator ketinggian air di mana ada 50 cm, 75 cm hingga 200 cm. Dan kemarin informasi yang kami peroleh dari Ketua RT setempat, ini ketinggian air mencapai 160 cm. Di sini kira-kira pemirsa yang tentunya ini sangat memprihatinkan dan membuat warga kesusahan seperti itu ya untuk bisa beraktivitas. Namun kemarin informasi yang kami dapatkan bahwa ini warga telah terbiasa dengan adanya banjir ini karena memang sudah menjadi kebiasaan begitu untuk warga ini terdampak banjir di tempat ini. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa warga ini mengungsi di lantai 2 karena kami melihat di rumah sekitar sini ada lantai 2 yang memang menjadi tempat pengungsian dari warga sekitar. Nah juga tadi kami sempat bertanya kepada Ketua RT setempat mengenai adanya normalisasi Kali Ciliwung karena kami melihat di sisi sana ini merupakan berdekatan begitu dengan Kali Ciliwung yang tentunya ini bisa berdampak langsung
terhadap warga yang berada di tempat ini. Tadi pihak dari Ketua RT setempat juga menyampaikan bahwa nantinya pendataan telah dilakukan begitu dari pihak kelurahan maupun juga pemerintah setempat untuk bisa melakukan proses dari normalisasi Kali Ciliwung tersebut. Tentunya kami berharap pemirsa dan juga warga sekitar mengharapkan yang terbaik bila mana ini bisa dilakukan normalisasi Kali Ciliwung sehingga pada saat banjir atau hujan deras datang ini tidak langsung terdampak di kepada warga yang berada di sekitar atau bantaran Kali Ciliwung. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek pada Senin sore hingga malam kemarin menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Banjir merendam ratusan rumah di 5 RT. Banjir luapan Kali Ciliwung menggenangi ratusan rumah di RT 6, RT 11, dan RT 10 di RW 5, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara itu di RW 4, banjir mengenangi 2 RT, 12, dan RT 13. Meski banjir, warga tetap beraktivitas seperti biasanya dengan menggunakan pelampung ban maupun berjalan di tengah-tengah banjir. Sejumlah anak bahkan memanfaatkan banjir untuk bermain air. Dari Depok, kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya, agak membesar tuh. Tingginya berapa? Sekitar ketinggian sekitar 175 cm sama 150 cm. Pagi? Banjir di lokasi ini kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi di sekitar Jabodetabek. Pada Selasa dini hari tadi, ketinggian air di kawasan ini sempat mencapai 175 cm. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan tembok SDN 08 di Jakarta Selatan roboh. Warga mengaku jika tembok sepanjang 60 meter dengan tinggi 3 meter itu sebelumnya sudah miring. Warga dikejutkan robohnya tembok SDN 08 tepatnya di bagian belakang area kantin sekolah sepanjang 60 meter dan tinggi 3 meter di Jalan Tebet Barat 10, Jakarta Selatan pada tadi malam. Menurut warga, tembok roboh usai hujan deras mengguyur. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Warga juga sudah melaporkan kemiringan tembok yang bisa membahayakan murid, namun tak kunjung diperbaiki. Petugas pun datang untuk membersihkan puing-puing tembok dari jalan dan merapikan kabel listrik. Bahkan penutupan jalan akan dilakukan agar tidak ada atau tidak membahayakan warga dan murid sekolah. Kita ke informasi lainnya, siapa sangka galian di Jalan Raya Bekasi, tapi imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Awal pekan ini ribuan pengendara harus terjebak kemacetan horor di Kaliabang, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ibu menggendong balita terpaksa jalan kaki karena tak kuat melawan macetnya jalanan. Awal pekan ini jadi mimpi buruk bagi ribuan pengendara dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta melalui Cilincing, Jakarta Utara. Senin pagi, ribuan motor dan mobil terjebak macet horor berjam-jam di jembatan perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Kaliabang, Rorotan, Cilincing. Setengah jam ya? Setengah jam ya Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih Pak? Parah ini. Kali ini parah ya? Parah banget. Pengendara motor dan mobil berjejal saling serobot hingga adu mulut. Seorang ibu yang menggendong anak terpaksa jalan kaki karena tidak sanggup melewati macet. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti ibu jalan kaki Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik ke motor langsung ini. Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki Bu? Nggak bisa macet lama banget. Lama banget ya. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara menyatakan kenaikan jumlah kendaraan di Rorotan akibat ada galian di Jalan Raya Bekasi. Akibatnya warga Bekasi yang akan ke Jakarta beralih lewat Harapan Indah dan menumpuk di Jalan Kaliabang Rorotan. Bentuk jembatan yang menyempit memperparah kemacetan. Para pengendara berharap kepolisian menerjunkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan horor di kawasan ini.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM terkait kecelakaan kereta beruntun di Bekasi Timur, Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap manajemen taksi Green SM yang dijadwalkan Senin kemarin ditunda dan berlangsung hari ini. Sementara itu, 4 saksi dari pemerintah Kota Bekasi dan Dirjen Perhubungan Darat sudah diperiksa pada Senin kemarin dan sopir taksi listrik serta petugas palang pintu juga diperiksa di Polres Bekasi Kota. Total 31 saksi telah dimintai keterangan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pemeriksaan manajemen taksi Green SM, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa di Polda Metro Jaya. Ya, selamat sore Kea, bagaimana jalannya proses pemeriksaan di sana? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kami belum melihat tanda-tanda kehadiran dari pihak manajemen taksi Green SM yang telah dijadwalkan pemeriksaannya oleh Polda Metro Jaya pagi ini pukul 10 tadi. Memang sudah sampai 6,5 jam para awak media dan juga kami Polda Metro Jaya menunggu kehadiran dari manajemen taksi Green SM itu sendiri yang memang akan dimintai keterangannya terkait kecelakaan yang melibatkan 2 KRL di stasiun Bekasi Timur pada 28 April lalu. Memang selain melakukan undangan untuk pemeriksaan, Polda Metro Jaya juga kembali mengundang beberapa dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, lalu juga maksud kami Dinas Pekerja Umum, lalu juga ada Dinas Tata Ruang dan Dirjen Kereta Api Perkereta Apian yang dijadwalkan pemeriksaannya hari ini. Yang memang selain Polda Metro Jaya mengundang beberapa dinas tersebut, ada juga informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Humas Polda Metro Jaya, yakni kecelakaan di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 28 April lalu. Tahapnya sudah sampai di tahap penyidikan yang sebelumnya hanya sampai di tahap penyelidikan, dan pihak Polda Metro Jaya telah menangani kasusnya secara langsung yang akan ditangani oleh Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang penyidik juga telah mengumpulkan informasi dari 36 saksi mata yang diantaranya adalah penjaga palang di sekitaran stasiun Bekasi Timur, lalu pihak masinis ataupun dari pihak Kereta Api Indonesia itu sendiri, lalu juga saksi pelapor, serta ada juga saksi korban dari kecelakaan KRL kemarin yang dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya kasus ini saat ini masih ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya, dan penyidik juga telah melakukan pengecekan berkala CCTV di sekitaran stasiun Bekasi, lalu saat ini telah berkoordinasi dengan rumah sakit yang menjadi tempat para korban kecelakaan KRL dirawat, serta pihak penyidik juga melakukan investigasi lebih lanjut kepada beberapa saksi yang dianggap dapat memberikan penjelasan lebih detail terkait kecelakaan yang melanda 2 KRL serta melibatkan juga taksi Green SM dan kereta api jarak jauh jurusan Jawa dan Surabaya. Dan hingga saat ini awak media masih setia menunggu terkait perkembangan kasus dari kecelakaan kereta api yang melanda di stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Sementara itu pemirsa, mulai 9 Mei 2026 kereta api Argo Bromo Anggrek hadir dengan identitas baru menjadi kereta api Anggrek. Nama baru ini diharapkan menjadi wujud komitmen memberikan layanan kereta terbaik. Nama baru, semangat baru. Itulah yang disampaikan secara resmi oleh PT KAI terkait perubahan nama kereta api Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek mulai tanggal 9 Mei 2026. KAI menjelaskan penamaan menggunakan filosofi anggrek. Anggrek tidak menunggu tanah yang sempurna untuk tumbuh. Ia menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Setiap penumpang yang telah memiliki tiket kereta api Argo Bromo Anggrek
tiket tetap dapat dipergunakan pada kereta api anggrek sesuai jadwal dan kelas pelayanan yang dipilih. Seorang masinis PT Kereta Api Indonesia, Happy Purnawan, mengunggah postingan di media sosialnya mengucapkan terima kasih ke Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Perubahan nama ini diharapkan menjadi momentum upaya peningkatan perbaikan agar penumpang semakin nyaman, aman menggunakan kereta api hingga tiba di tujuan. Terima kasih Argo Bromo Anggrek dan selamat melaju dengan aman Kereta Api Anggrek. Situasi KRL lajur hijau yang sempat lumpuh sore kemarin menguras emosi penggunanya. Perjalanan kereta terhenti, penumpang semakin menumpuk dan semua berawal dari sambaran petir yang menyebabkan gangguan listrik. Senin sore kemarin menjadi hari paling melelahkan bagi pengguna KRL Jabodetabek, khususnya penumpang Green Line lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Sambaran petir menghantam listrik aliran atas antara stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji hingga menghentikan operasional KRL. Tidak ada pilihan lain selain menunggu di peron hingga perbaikan selesai dilakukan. Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Jurangmangu. Tadi pas itu Bapak kaget kereta berhenti? Ya, di tengah jalan sempat mati listriknya ya. Tapi kayaknya lama nggak sih? Kalau mau keluar lewat yang Namun berbeda dengan nasib penumpang yang terjebak di dalam kereta, mereka nekat turun di perjalanan karena tak sanggup lagi kepanasan dan hawa pengap di dalam gerbong. Terlebih gangguan listrik terjadi tepat di waktu jam pulang kantor. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna untuk mengikuti arahan petugas kami yang ada di stasiun dan terus mengupdate layanan operasi KAI Komuter melalui kanal-kanal sosial media maupun aplikasi SeAkses. Akibat insiden ini, operasional kereta dari stasiun Tanah Abang kemarin hanya beroperasi hingga stasiun Kebayoran Lama. Sedangkan kereta dari Rangkas dan Parung Panjang berhenti hanya di stasiun Serpong. Perubahan inilah yang menyebabkan penumpukan penumpang terutama di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, pengemudi mobil mewah yang melarikan diri usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit berhasil diringkus polisi. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat diduga hanya karena pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong. Polisi meringkus pengemudi mobil mewah yang melarikan diri usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Pengemudi mobil mewah diketahui merupakan laki-laki dan kini masih menjalani pemeriksaan di gedung Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Petugas turut mengamankan satu unit mobil mewah yang digunakan pemudi saat menabrak pedagang buah. Sementara kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Alasan pelaku melarikan diri kenapa, Pak? Itu nanti kami belum bisa menjawab karena sekarang masih proses dimintai keterangan. Ya, akan kita update. Oke, pelakunya pria wanita? Pelakunya pria, seorang pria. Ya. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu pagi. Pelaku kabur usai tabrakan terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kericuhan pecah di depan warung kelontong di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung dianiaya pelanggannya hingga terlibat cekcok. Melihat istrinya dianiaya, suami korban berusaha melerai dan mendorong pelaku. Namun, ia juga ikut dianiaya hingga tersudut ke dalam warung. Warga pun datang dan membawa pelaku keluar. Tak berselang lama, pelaku datang lagi dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung lainnya. Diduga kericuan dipicu persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Pasca kejadian, warung kelontong kini dalam kondisi tutup. Sementara video penganiayaan dan perusakan warung viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, 5 dari 14 petugas Dinas Perhubungan Kota Palembang diduga dipecat imbas kasus razia ilegal yang digelar di Terminal Karyajaya Palembang. Inilah keributan yang terjadi saat razia di Terminal Karyajaya Palembang. Razia ini mengakibatkan truk mengalami kecelakaan lalu lintas di lokasi. Peristiwa ini viral di media sosial, di mana dari hasil investigasi Inspektorat Kota Palembang didapati 19 aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan praktik razia tanpa dasar hukum. Ditemukan juga dugaan pungli dalam kegiatan razia tersebut yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan meminta sejumlah uang dari sopir truk. Lalu pemirsa, hasil sidang disiplin yang melibatkan sekretaris daerah, inspektur, kepala BKP SDM serta asisten 1 dan 2 diputuskan 5 ASN yang direkomendasikan untuk diberhentikan, sementara 14 lainnya dikenakan sanksi penurunan pangkat serta mutasi ke lokasi kerja yang lebih jauh. Seorang wanita histeris melihat kekasihnya, seorang karyawan toko roti, tewas dianiaya di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, seorang pemuda di Subang, Jawa Barat nekat membobol toko pakaian demi biaya pernikahan. Monitor 86 dan telah terjadi pembacokan di jalan. Warga Jalan Pedongkilan Pintu 1 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir jalan. Korban Ahmad yang bekerja sebagai karyawan toko ini tewas mengenaskan tersungkur di depan rumah warga dengan luka sabatan senjata tajam di bagian dada. Isak tangis sang kekasih pecah tak kuasa melihat korban tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal lantaran bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat korban hendak menyeberang jalan. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku langsung melarikan diri. Kalau korbannya kenal, kalau pelakunya cuma satu orang doang sih. Iya. Gara-gara senggolan motor. Gara-gara senggolan motor doang. Senggolan motor dikit doang, cuman dia dibuat masalah. Kota Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng langsung memeriksa jasad korban dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Vitol Gani, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, puluhan orang terluka disiram air keras di sebuah konveksi rumahan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ditangkap, pelaku mengaku sakit hati kepada pemilik konveksi. Sementara di Sleman, Yogyakarta, puluhan orang keracunan usai menyantap nasi kotak dalam acara pamitan haji. Suasana di Kampung Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak mencekam setelah adanya kejadian serangan menggunakan cairan zat kimia di sebuah gudang dan tempat produksi konveksi. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa saksi. Diketahui total korban mencapai 10 orang, baik laki-laki dan perempuan, dirawat intensif di RSUD Dr. Soekarjo dan Puskesmas Ciberem. Pelaku diketahui bekerja di salah satu jasa ekspedisi. Diduga aksinya dipicu dendam salah seorang pegawai ekspedisi pada pemilik usaha. Ya, gudang ini merasa merangsek sama pekerjaan pegawai yang dilakukan tersangka tersebut. Kemudian mungkin melaporkan ke atasan si terduga pelaku itu. Mungkin pelaku mendapat teguran dari atasannya, mungkin dia kecewa. Polisi telah menangkap pelaku yang diperiksa intensif di Mapolres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuhardiono melaporkan. Melaporkan kejadian luar biasa KLB pagi ini khususnya di RW 06. Ada beberapa warga kita yang merasakan mual muntah karena mungkin keracunan makanan. Kasus keracunan massal terjadi di Dusun Toragan, Sleman, Yogyakarta. Sedikitnya 43 orang mengeluhkan gejala pusing, mual, diare, hingga demam tinggi. Mereka kemudian dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat guna penanganan medis.
Petugas juga membuka posko kesehatan di rumah kepala duku guna mempercepat penanganan. Diketahui pada korban sebelumnya menyantap hidangan nasi kotak dalam acara pamitan haji. Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji, dan gejalanya mereka warga kami itu tadi malam itu sudah bergejala diare, mual. Jumlah korban keracunan diperkirakan bisa bertambah lantaran tuan rumah menyediakan 250 nasi kotak makanan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko melaporkan. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Pemirsa, seorang pelajar SMK di Samarinda meninggal dunia akibat sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan. Pihak keluarga mengaku mereka dalam kondisi kekurangan biaya. Sang ibu bercerita sejak kelas 1 SMK, almarhum menggunakan sepatu dengan ukuran yang lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya kaki korban mengalami luka. Kondisi diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kekecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun menurut sang ibu, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala, hingga membuat kondisi kesehatannya pun menurun. Baru-baru aja gitu, dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh. Sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Dan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang, terus di Ramayana dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan. Iya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahanin aja sampai pulang baru dia bilang, mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu, pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberi bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan dan penguburan serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah mengimbau tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. 23 April 2026, sekolah selalu merespons setiap kali ada permintaan bantuan, baik bantuan uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS, hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Sayangnya, hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan, sehingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Sepatu tak layak, nyawa pun terkoyak. Kematian seorang siswa SMK di Samarinda menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Remaja berusia 16 tahun tersebut diduga mengalami pembengkakan kaki setelah lama menggunakan sepatu yang tidak sesuai ukuran di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisinya menurun sejak awal April hingga meninggal dunia pada 24 April 2026. Meski pihak sekolah mengaku telah melakukan pendampingan dan upaya bantuan. Ini bukan hanya tentang satu keluarga yang berduka, tapi tentang banyak mata yang mungkin tak cukup peka untuk melihat tanda-tanda hingga akhirnya berujung hilangnya nyawa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mbak. Ya Pak Trubus, bagaimana Pak Trubus melihat kasus ini? Apa memang murni persoalan kesehatan atau adanya kegagalan sistem Pak?
Saya sih melihat kalau kesehatan hanyalah ini Mbak, dampak dari satu kebijakan ya, karena memang ini sistem yang selama ini terkait dengan penanganan ya anak-anak kategori mengalami kerentanan sosial itu relatif minim Mbak. Itu jadi pemerintah ini relatif minim memberikan atensi kepada yang namanya anak-anak yang dikategorikan sebagai mengalami kerentanan sosial gitu loh. Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, saya melihat memang ya ini persoalan sepatu itu hanya entry point, Mbak. Tetapi persoalan yang lebih besar dari itu adalah bagaimana pemerintah daerah dalam ini termasuk sekolah. Karena kan yang bersangkutan ini sebenarnya anak yatim kan yang harusnya menerima bansos Mbak. Ini menerima bansos, tapi yang bersangkutan kan tidak. Nah ini kan ada sesuatu yang menurut saya perlu diinvestigasi ya sesungguhnya apa yang menjadi penyebab ini kok tidak menerima bansos. Jangan-jangan secara secara aturan dia sudah menerima tetapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Artinya di atas kertas menerima, tapi dalam praktek kan banyak sekali Mbak ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan itu. Nah ini yang menurut saya perlu semacam investigasi sekaligus untuk mengevaluasi sesungguhnya apa yang dialami oleh anak-anak yang kategori rentan secara sosial. Nah yang ketiga ini kan sebenarnya perlu kolaborasi yang jelas ya antara pihak sekolah, kemudian pihak pemerintah daerah, juga masyarakat dekatnya misalnya termasuk keluarga, termasuk di sini RT, RW, lurah dan sebagainya. Di mana kemudian ini tidak perlu saling menutupi bahwa memang ada kegagalan di dalam soal memberikan ini tidak hanya perhatian tapi memberikan bantuan, Mbak. Ini kan pendampingan yang dikatakan sekolah itu sebenarnya kan masih sumir juga, artinya kok pendampingannya yang dilaporkan hanya ketika yang bersangkutan meninggal atau yang bersangkutan sudah dalam posisi sudah tidak bernyawa lah katakanlah seperti itu, baru ada informasi seperti itu. Tetapi sebab-sebab dari adanya misalnya sepatu kekecilan yang sejak awal diderita oleh yang bersangkutan itu tidak pernah mendapatkan perhatian. Apa sih susahnya membelikan itu atau mengadakan? Kalau memang sekolah menyatakan seperti yang diinformasikan itu ya, sekolah mengatakan selalu menerima keluhan-keluhan, komplain dari para keluarga, artinya anak-anak sekolah termasuk keluarganya, dan direspon dan diberikan bantuan, saya rasa ini perlu dibuka secara terang benderang Mbak. Karena apa? Jangan-jangan ini hanya merupakan ini aja satu, saya sih melihat seperti ini aja satu alibi Mbak, alibi dari transparan di dalam persoalan bantuan-bantuan yang selama ini sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat gitu loh Mbak. Ini kan hal-hal yang penting. Kemudian yang menurut saya ini kan kalau cuman konteksnya alat-alat sekolah seperti yang terjadi di tempat lain di NTT juga, itu lebih kepada ini Mbak, sebenarnya bagaimana kita menginventarisasi termasuk orang tua, keluarga, dan di dalam ini juga ada ya RT, RW termasuk lurah juga, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan atau yang tidak masuk akal lah katakanlah seperti itu kan harusnya segera menanyakan kepada keluarga seperti apa, bagaimana, dan ini apalagi anak ini kondisinya magang kan ya, kalau magang kemudian dia berdiri lama ini kan seolah mengalihkan bahwa itu yang bersangkutan meninggal karena bekerja terlalu capek atau dia tidak cocok pekerjaannya. Itu kan jadi hal-hal yang menurut saya juga nggak rasional gitu, karena kan itu di dalam bekerja itu kan juga ada mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, di mana kemudian dia juga bisa istirahat, bisa meminta istilahnya ya paling tidak kesempatan untuk ini kan bincang-bincang dengan sesama temannya kan seperti itu kan, ada curhat-curhat sesama temannya kan ada. Nah karena itu dalam hal ini persoalan-persoalan kerentanan sosial pada anak-anak ini saya lihat jangan dipandang sifatnya jangka sempit dan jangka pendek gitu Mbak. Tapi ini sesuatu yang harus diselesaikan karena ini kan seperti fenomena gunung es Mbak. Jangan-jangan ini di bawahnya masih banyak sekali persoalan-persoalan lebih ini lagi. Kadang-kadang masyarakat nggak mau ngomong atau kalau mau ngomong juga ketakut, atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menutupi atau juga tidak mau pihak-pihak lain merasa disalahkan. Akhirnya kan seperti ini seolah-olah seperti lempar tanggung jawab Mbak, lempar ke sana lempar ke sini, oh ya alasannya karena sepatu yang kecil, oh alas ini di sini karena pihak sekolah sudah melakukan pendampingan, oh ini karena anaknya sendiri kemudian magang. Ini kan sesuatu yang menurut saya jadi
jadi apa seperti lingkaran setan, Mbak. Yang sesungguhnya yang terjadi ya ada ketidakjelasan, ketidaktransparan dan ketidakakuntabilitasnya itu sendiri yang menurut saya perlu dievaluasi, begitu Mbak Kendarmi. Ya, Pak Trubus, apakah dengan adanya kasus seperti ini, program bantuan seperti PIP, BOS atau PKH ini menunjukkan belum tepat sasaran dan menunjukkan juga lemahnya data dan juga distribusi bantuan sosial nih Pak? Iya, itu salah satu persoalan klasik sejak istilahnya pemerintah menggelontorkan persoalan bantuan sosial, Pak. Nah, bansos-bansos itu entah itu PKH, entah itu bantuan PIP, entah itu bantuan berupa sembako juga diantaranya. Itu saya melihat memang semuanya seperti ini, Mbak. Di lapangan itu ya bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi seperti ada permainan juga, Mbak. Jadi mereka-mereka yang punya akses kepada penguasa, itu penguasanya itu entah siapa yang berkuasa di sini, entah RT RW ataupun lurah ataupun siapa atau camat atau pokoknya penguasa yang punya ini akses atau kepala sekolah. Biasanya mereka jauh lebih lebih mendapatkan bantuan secara cepat dan cukup memadai gitu. Tapi bagi mereka yang tidak punya akses, Mbak, itu lebih sulit lagi. Kadang-kadang lebih parah lagi kalau di daerah itu karena mereka bukan pendukung salah satu pejabat yang istilahnya kepala daerah yang terpilih, maka kemudian dia dalam posisi seperti termarginalkan, Mbak. Tidak pernah suara-suaranya didengar, tidak juga kita menyediakan, kalaupun ada aplikasi, katakanlah aplikasi aduan, katakanlah seperti itu. Aduan itu juga nggak pernah ditindaklanjuti, Mbak. Kadang-kadang ya semacam EGP lah emang gue pikirin. Jadi ini hal-hal yang banyak terjadi di dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah, karena itulah menurut saya perlulah pemerintah sekarang memastikan lagi terkait dengan ketepatan. Kita sudah banyak mengadopsi dulu namanya DTKS, data kesejahteraan sosial. Sekarang sudah menjadi data SEN ya, sensus ekonomi nasional. Nah, ini kan sudah mengindikasikan sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah cukup baik lah, katakanlah cukup progresif. Nah, tetapi kan persoalannya masih banyak kita jumpai juga yang istilahnya luput dari perhatian. Seperti yang mengalami kerentanan sosial ini kan luput dari perhatian, atau memang ada pihak tertentu yang menutupi itu semua. Nah, ini kan sesuatu yang saya katakan perlu ada investigasi. Ya, agar apa? Agar yang namanya bantuan-bantuan itu sampai ke pihak-pihak yang memang membutuhkan atau pihak-pihak yang seharusnya menerima. Nah, persoalan pada kasus ini kasus yang sekarang kita bicarakan ini, yang sepatunya kekecilan itu kan sebenarnya dia menerima haknya sebagai orang yang menerima bansos lah, katakanlah gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Berarti kan selama ini dia tidak pernah didata, tidak pernah ada laporan yang melaporkan juga, tidak ada juga semacam survei ataupun satu observasi, pendataan yang akurat, gitu kan menjadi problem toh, Mbak. Artinya nih kita patut juga mencurigai ada persoalan apa di situ, persoalan data, ataukah memang kalau lihat dia yatimnya sudah lama, Mbak, berarti kan ini sudah lama. Artinya sebagai pihak yang menerima kan kita kategorinya kan miskin ada tiga, Mbak. Ada menuju miskin, yang kedua miskin, yang ketiganya miskin ekstrem. Nah, kalau kategorinya memang miskin ekstrem, misalnya lihat miskinnya miskin ekstrem karena sekolah juga nggak mampu, membeli sepatu nggak mampu, berarti kan kategori miskin ekstrem, Pak, bukan miskin lagi. Nah, berarti kan harus saja mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh, Mbak, mendapatkan satu atensi yang lebih dan pendampingan juga lebih juga gitu loh, sehingga siapa sih yang mau dalam kondisi seperti sekarang istilah menderita terus menerus? Ya dia si anak ini mengalami kekecewaan, Mbak, kekecewaan, marah barangkali. Yang terjadi di NTT sampai bunuh diri itu juga karena apa? Karena frustasi, Mbak, dengan kondisi yang dia alami, tapi tidak ada perhatian dari ini, dan sudah berkali-kali mungkin menyampaikan. Kita nggak tahu kalau yang di NTT kan memang menulis surat ya kan, menulis tulisan lah yang sehingga itu diketahui. Tapi kalau yang ini kan mungkin dia pernah curhat, pernah sesuatu, cuman ibunya nggak mau menyampaikan secara terbuka. Mungkin ada tempat temannya yang dipakai untuk curhat, bisa saja kalau diinvestigasi ketahuan, Mbak, siapa-siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kasus ini, atau setidaknya mengetahui kenapa dia sampai meninggal dalam posisi sepatu yang kecil tadi gitu loh, Mbak. Ya,
Baik, seperti yang Pak Trubus tadi katakan juga ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya juga ada anak di Kabupaten Duga NTT yang diduga gantung diri karena tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Pencairan PIP di kecamatan yang berbeda membuat ibunya perlu waktu untuk mengambil dan mengantarnya. Sementara sang anak yang dititipkan di rumah neneknya merasakan penderitaan kelaparan dan sedih mendalam, tak mampu memiliki buku dan alat tulis. Indonesia kembali berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk membeli pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung, raya dengan dia punya oma ini sudah tua. Hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini memantik amarah Gubernur NTT. Emmanuel Melkiades menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Ballpoint. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jauh. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga sama harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sebenarnya yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam sama saya cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini. Adanya kasus ini menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk dapat memperhatikan masyarakatnya. Diharapkan tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena kesejahteraan, karena satu Jawa terlalu berharga untuk masa depan sebuah bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pak Trubus, dari 2 peristiwa ini di NTT dan juga di Samarinda ini, kan dua-duanya dikarenakan perlengkapan sekolah ya. Mana yang sebenarnya lebih ideal? Perlengkapan sekolah diberikan dalam bentuk fisik atau diberikan dalam bentuk uang saja, Pak? Kalau untuk alat sekolah itu memang lebih cocok ya, itu diberikan dalam bentuk uang, Pak. Karena uang itu nanti mereka bisa bisa mencari sendiri yang sesuai. Hanya persoalannya memang kalau bentuk uang ini kelemahannya harus ada yang mengawasi, harus ada yang mendampingi, sehingga uangnya memang betul digunakan untuk keperluan yang semestinya atau sesuai peruntukannya lah, katakan seperti itu. Nah, kalau kita memilih yang barang, nah barang ini sudah berkali-kali ada konteks sembako lah, konteks apalah, itu selalu ujung-ujungnya apa? Ada yang melakukan penyunatan, ada yang melakukan pemotongan, bahkan dulu sampai melibatkan yang namanya seorang pejabat tinggi menteri lah, katakanlah di era Pak Jokowi waktu itu. Nah, mensosnya. Nah, ini juga mengindikasikan apa? Memang
persoalan yang kalau berbentuk barang itu lebih rentan Mbak daripada kalau minta tunai gitu loh. Sehingga kalau mau ditanyakan apakah lebih cocok barang atau tunai, ya mesti jawabannya lebih tepat sekarang ini, era sekarang tunai gitu. Hanya ini persoalannya bagaimana agar pendampingan itu tidak menjadi beban, karena selama ini pendampingan terhadap bansos itu, khususnya bansos tunai Mbak, itu relatif nggak efektif kok Mbak gitu. Jadi mereka laporannya apa, sesungguhnya mereka istilahnya memberikan semacam edukasi seperti apa kepada si penerima bansos itu nggak pernah jelas. Nah, munculnya kemudian dampak buruk, ada rekening-rekening dorman itu yang tempat dipakai untuk judo lah, kemudian sampai ada dipakai hal-hal yang negatif lah, katakanlah yang oleh pihak PPATK akhirnya sampai dibekukan oleh pemerintah waktu itu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa memang tunai sendiri kalau tata kelolanya, sistemnya tidak baik, itu ya potensi penyimpangannya juga tinggi sekali Mbak gitu. Jadi sebenarnya apapun bentuknya, sepanjang bisa memastikan bahwa itu sampai pada pihak penerima. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan law enforcement yang tegas kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran lah, katakanlah seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu yang namanya bantuan sosial Mbak, itu sangat-sangat baik, dalam arti apa? Itu menunjukkan negara hadir, negara punya tanggung jawab kepada yang namanya rakyatnya. Itu Mbak persoalannya. Ya, baik Pak Trubus, tragedi ini tentunya seharusnya tidak akan pernah terjadi ya, karena sesederhana sepatu yang tidak lagi muat, kita juga jadi bertanya di mana kita saat itu, di mana sistemnya seharusnya melindungi, dan tragedi ini harus jadi pelajaran berharga untuk kita lebih saling peduli lagi. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi dengan kami, sangat bermanfaat tentunya, dan atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak. Pemirsa, kami akan ajak Anda ke Istana Negara untuk memantau konferensi pers dari Ketua Tim Reformasi Polri. Dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersepuluh itu 100% sepakat semua. Ada yang beda pendapat. Karena itu kita laporkan juga. Termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya. Ya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui.
Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga Presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan, pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu, nanti kalau ada yang perlu ditambah saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk acara apa itu? Farewell gitu kira-kira. Ya, tanda terima kasih. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan. Itu pulaunya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada 13 halaman dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibaginya? Nanti akan dibagi. Nanti akan dibagi ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan 1 atau 2 atau lebih nama kepada DPR dan DPR
diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada 2 pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, ya, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tambah Pak Mahfud. Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa keseluruhannya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan inpres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi, lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak dari saya, cukup ya. Terima kasih. Terakhir Pak Listio Sigit. Untuk diketahui hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cuma Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu beliau. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan.
serta anggota yang lain bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir kesimpulan, tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu. Tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nggak usah tanya ya. Ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz dengan diserangnya kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) diduga diserang 2 drone Iran saat sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan. Uni Emirat Arab pun mengecam tindakan Iran tersebut dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Misi pembebasan kapal di Selat Hormuz oleh militer Amerika Serikat yang diberi nama Project Freedom akhirnya dimulai. Amerika mengklaim telah menyerang dan menghancurkan sejumlah kapal kecil milik Iran. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika telah menyerang dan menghancurkan 7 kapal kecil milik Iran. Serangan tersebut dilakukan dalam rangka Project Freedom. Namun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pihaknya menyerang 6 kapal kecil yang diduga mengganggu pelayaran komersial di Selat Hormuz. Klaim CENTCOM pun dibantah pejabat militer senior Iran yang menyebut tenggelamnya kapal-kapal militer Iran di Selat Hormuz akibat diserang Amerika tidak benar. Bahkan kantor berita Iran, Tasnim, menyebut serangan terjadi hanya pada 2 kapal kargo kecil yang menewaskan 5 warga sipil. Penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini insiden penembakan berada di dekat Gedung Putih. Insiden penembakan pecah di dekat Gedung Putih, tepatnya di Jalan 15 dan Independence Avenue, Washington DC. Sejumlah warga dan petugas Gedung Putih panik dan dievakuasi petugas. Agen Dinas Rahasia Amerika Serikat yang berada di lokasi penembakan menyatakan telah menembak 1 orang pelaku. Akibat insiden ini, Gedung Putih sempat ditutup sementara. Petugas masih menyelidiki motif pelaku. Selain itu, penguatan keamanan di Amerika Serikat pun semakin diperketat menyusul adanya 2 insiden penembakan yang terjadi dalam sepekan. Pemirsa, Masjid Nabawi menyambut jemaah haji lewat ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Kalimat sambutan terpampang pada layar di jalan menuju pelataran Masjid Nabawi.
Ucapan selamat datang terletak di jalan menuju Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 333. Ucapan muncul dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Turki, Urdu, Melayu, dan Prancis. Dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut bertuliskan selamat datang tamu Allah para pengunjung Masjid Nabawi. Cuaca di Madinah, Arab Saudi kian panas. Jemaah haji diimbau waspada potensi heat stroke dan mengurangi aktivitas pada siang hari. Cuaca di Madinah semakin hari menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran suhu 36 derajat Celcius, pada akhir April, pada awal Mei ini, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Diketahui heat stroke merupakan suatu kondisi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala seseorang terkena heat stroke selain suhu tubuh yang tinggi adalah munculnya gejala pusing, mual, dan muntah serta kejang-kejang. Jika gejala tersebut muncul, para jemaah diimbau segera mencari tempat yang teduh atau menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Warning bagi kita, terutama untuk jamaah lansia dan jamaah yang mempunyai komorbid penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Diharapkan jamaah menghindari aktivitas di luar untuk menghindari terjadi serangan heat stroke ini. Pemirsa, calon haji berusia 103 tahun, Mbah Marjono, tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Sitimulyo, Bantul. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Marjono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Boni, apa Pak Lengan pengen di sini? Pengennya ibadah. Oh, ibadah. Masya Allah. Pengen nonton doa apa niki ibadah haji? Iya. Doanya apa Mbak doanya? Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak niki dah. Nggih, pengen apa? Bukan pengen apa-apa. Pengen ngrungokne ibadah. Oh, iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang puncak ibadah haji 2026, sudah ada rekan Eti Juitasari di Madinah. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Ya Eti, sudah berapa kloter jemaah yang berangkat ke Mekah dan tiba di Madinah? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Nadia dan juga pemirsa. Ini di hari operasional ke-15. Pada tanggal 5 Mei 2026 sudah ada sebanyak 230 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kurang lebih sebanyak 89.000 jemaah haji Indonesia dengan jumlah lansia 20.000 diantaranya itu sudah tiba dan menempati hotel-hotel di kawasan sekitaran Masjid Nabawi. Dan untuk selanjutnya nanti para jamaah haji akan singgah di Madinah ini selama 9 hari untuk selanjutnya dilakukan pendorongan menuju ke Mekah untuk melaksanakan puncak ibadah haji dengan diawali dengan umrah wajib. Umrah wajib nantinya akan diawali dengan pengambilan mikot atau pengucapan lafal niat di Masjid Bir Ali. Dan untuk fase kedatangan di fase kedatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ini akan segera berakhir, Nadia dan pemirsa. Untuk gelombang 1, penerbangan terakhir akan
akan dijadwalkan pada tanggal 7 dini hari. Selanjutnya gelombang kedua akan tiba di Bandara Mekah atau Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Nanti untuk para jamaah haji yang masuk ke gelombang kedua ini ada beberapa perbedaan pakaian gitu ya. Untuk jamaah haji gelombang kedua, dari mulai embarkasi sudah harus memakai pakaian ihram karena nanti akan mengambil mikot di atas pesawat, yaitu saat pesawat melewati atau sejajar dengan yalamlam atau garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi untuk mengambil mikot. Jadi setibanya di Bandara King Abdul Aziz Mekah, Arab Saudi, artinya mereka akan langsung melaksanakan umrah wajib. Kembali ke rekan Nadia. Baik, terima kasih Eti Juitasari atas laporannya langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, setelah menabung selama 24 tahun, seorang montir panggilan di Kuningan, Jawa Barat akan berangkat haji. Dengan tekad kuat, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Inilah keseharian Mulyadi, seorang montir panggilan asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat memperbaiki kendaraan pelanggannya. Mulyadi dikenal ramah dan tak pernah matok tarif untuk membayar jasa montirnya. Dengan penghasilan yang tak menentu, Mulyadi bersama Eli Wahyuni, istrinya, menabung Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari selama 24 tahun untuk dapat berangkat haji. Mulyadi dan istrinya tercatat sebagai jemaah calon haji yang akan berangkat pada 16 Mei mendatang. Ya, itu kalau nggak ada yang manggil ya nggak ada penghasilan. Iya, saya kan kalau kerja kan uang ke istri. Saya nggak tahu saya istrinya dipakai apa. Tahu-taunya, alhamdulillah daftar haji. Nyangka nggak sih Pak sampai? Saya nggak nyangka tuh dari dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sama suami saya terpanggil tahun sekarang. Alhamdulillah, meskipun 10.000, 20.000 per hari nabung dari tahun 2002 sampai tahun 2014 bisa daftar buat kursi haji. Alhamdulillah. Kisah Mulyadi menjadi inspirasi bahwa penghasilan pas-pasan tidak menjadikan halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta kampus di Indonesia untuk membentuk tim guna membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Arahan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Menurut Brian, kampus-kampus diminta terlibat membantu memberi usulan solusi atas permasalahan daerah yang relevan seperti penanganan sampah hingga program Gerakan Indonesia Asri dari Presiden Prabowo. Brian memastikan bahwa pihaknya akan mengkonsolidasikan kampus-kampus agar membentuk tim yang nantinya bisa membantu daerah. Bagaimana Pemda-Pemda itu bisa dibantu, di-backup oleh kampus-kampus peneliti, guru-guru besar yang bidangnya terkait ya, seperti arsitektur untuk keindahan taman-taman, kemudian teknik lingkungan, begitu teknik mesin untuk sampah dan sebagainya. Jadi Pak Presiden tadi menanyakan perkembangan itu. Jadi diharapkan setiap daerah, provinsi maupun kota kabupaten itu kampus memiliki tim yang nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya